Dongeng yang ketiga, Saudagar Mudo. Saudagar Mudo adalah anak seorang bangsawan yang kaya. Sebelum ayahnya meninggal, ia berpesan kepada anaknya. Anakku, ayah sudah tua. Kalau ayah mati dan ibumu sudah tidak ada, engkau akan tinggal seorang diri di dunia ini. Sebab itu engkau harus hati-hati dan pandai membawa diri. Tak berapa lama kemudian bangsawan itu meninggal karena sakit panas. Istrinya yang sedih hatinya atas kematian suaminya itu, badannya makin kurus dan akhirnya meninggal pula. Anaknya, Saudagar Mudo, tinggal seorang diri. Kemudian ia kawin dengan seorang gadis dari negeri jauh. Mereka hidup dengan harta benda peninggalan orang tua Saudagar Mudo. Harta itu banyak sekali. Ada rumah besar dan bagus, ada sawah, kebun, ternak, dan ada pula batu-batu permata dan barang-barang emas yang mahal-mahal harganya. Tetapi istri Saudagar Mudo itu mempunyai kekurangan sebuah. Ia tak pandai memasak. Sebab itu kerap kali ia salah memasak sayur dan makanan lainnya, sehingga suaminya acap kali marah. Akhirnya mereka terpaksa bercerai karena itu. Saudagar Mudo lalu kawin lagi. Sekarang dengan anak saudagar yang kaya. Saudagar itu pamannya sendiri. Namanya Porda Jadiapari. Dan rumahnya jauh sekali di seberang lautan. Suatu kali Saudagar Mudo pergi berniaga. Ia membawa emas dimuatnya di atas kuda. Di jalan ia bertemu dengan seorang penjahat. Penjahat itu bertanya, "Berapa harga kuda semuatan itu?" Saudagar Mudo hanya mendengar berapa harga kuda itu. Sebab itu lalu dijawabnya, 100 rupiah. Pembeli itu segera membayar harganya. Tetapi dengan demikian hilanglah segala emas yang dibawanya, muatan kudanya itu. Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang Saudagar Mudo menjadi miskin. Ia lalu pergi ke istana raya. Di sana ia minta menjadi tukang kebun. Istrinya yang tinggal di rumah mendengar kejadian itu. Ia merasa kasihan kepada suaminya dan hendak menolongnya. Lalu pergilah ia ke dekat tempat istana raja. Di situ ia menjadi seorang guru mengaji. Murid-muridnya makin hari semakin bertambah banyak. Dan namanya masyhurlah ke seluruh negeri itu. Sekarang ia berniat hendak menolong suaminya. Ia lalu pergi ke istana raja. Katanya kepada muridnya, "Nah, katakanlah kepada tukang kebun di istana raja itu, kalau ia mau menjadi bujangku, ia akan kuberi gaji yang lebih banyak dari gajinya sekarang." Maka muridnya itu pergilah. Untunglah Saudagar Mudo mau jadi bujang guru mengaji itu. Tetapi ia tidak tahu bahwa guru mengaji itu sebenarnya istrinya sendiri. Karena mereka sudah lama bercerai dan istrinya itu selalu berkerudung, istrinya itu juga belum hendak membuka rahasianya. Pikirnya, kelak saja kalau semuanya sudah baik kembali. Suatu sore, guru itu berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Mereka bertemu dengan penjahat yang dulu telah menipu Saudagar Mudo itu. Tiba-tiba guru itu bertanya kepada penjahat itu, "Hai sahabat, berapa harga cincin sejari itu?" Penjahat itu mendengar, "Berapa harga cincin di jarimu itu?" Ia lalu menjawab, 30 rupiah. Kemudian maka disuruhnya potong jari penjahat itu. Sekarang barulah ia tahu bahwa ia kena tipu. Tetapi apa hendak dikata? Terpaksalah penjahat itu menyerahkan segala harta bendanya, sebab kalau ia tidak mau begitu,
jarinya akan dipotong. Tentu saja ia tak mau menanggung sakit. Beberapa hari setelah kejadian itu, guru mengaji itu pergilah dari tempat itu, pulang ke negerinya. Saudagar Mudo tentu juga turut. Suaminya jadi kaya seperti dulu. Dongeng yang keempat, anak gadis yang tak pernah menurut amanat. Pulau Roti, sebuah pulau kecil saja. Kota yang besar-besar tidak ada. Di sana hanya ada kampung-kampung, desa-desa atau kota kecil-kecil. Dalam sebuah desa dahulu kala diam seorang janda yang sudah tua dengan seorang cucunya. Rumahnya kecil, biliknya hanya sebuah. Di belakang rumah itu ada kebun sayuran sedikit. Ditanaminya kacang, ubi, dan lain-lainnya. Tetapi itu tentu tidak cukup untuk kedua orang itu. Sebab itu perempuan tua itu tiap-tiap hari pergi ke laut akan menangkap ikan. Apabila ia pergi dari rumahnya, cucunya lalu bertanak nasi dan menggulai. Petang hari orang tua itu tiba di rumah membawa ikan. Ikan itu dibakarnya. Kemudian orang tua dengan cucunya itu makanlah bersama-sama. Demikian kehidupan mereka setiap hari. Suatu waktu, orang tua itu hendak pergi ke laut. Ia berpesan kepada cucunya. Katanya, "Nak, hari ini ambillah beras sebutir saja untuk ditanam. Itu sudah cukup buat kita berdua." Maka ia pun berangkatlah. Adapun anak gadis itu heran sekali mendapat amanat yang demikian. Pikirnya dalam hati, apakah gunanya sebutir berasku tanak? Hanya menyusahkan aku saja. Dan gunanya tentu tak ada. Sebab mustahil akan makan berdua. Ia pun mengambil beras sekati hendak ditanaknya. Ia membuat api, mengambil periuk, dan tak lama kemudian mulai menanak nasi. Ia menunggu sampai nasi itu masak. Setelah sejam kemudian, ia hendak mengetahui apakah nasinya sudah masak. Tetapi baru saja ia mengangkat tutup periuk, keluarlah bubur nasi meluap-luap, lalu mengalir tak henti-hentinya. Alangkah terkejutnya gadis kecil itu. "Oh, bagaimana jadinya ini? Dengan apa harus kutahan bubur ini?" teriaknya. Anak yang malang itu lari ke sana kemari dengan bingungnya. Tak tahu apa yang harus dibuatnya. Sementara itu bubur panas tadi terus mengalir dari dalam periuk. Mula-mula memenuhi dapur tempat bertanak itu, kemudian melimpah keluar. Sehingga akhirnya seluruh halaman rumah penuh digenangi bubur. Anak gadis itu lalu mencari neneknya. Sepanjang jalan tak henti-henti ia menangis. Ia takut dimarahi neneknya nanti. Di dekat laut itu ia bertemu dengan neneknya yang tengah dalam perjalanan pulang. Dengan terseduh-seduh gadis kecil itu menceritakan kepada neneknya apa yang terjadi. Satu pun tak ada yang disembunyikannya. Hati cucunya itu memang selamanya jujur. Neneknya sangat marah. Setelah mendengar ceritanya, ia mengambil sebatang kayu, lalu dipukulnya cucunya itu. Kasihan, anak gadis itu merasa sakit yang amat sangat. Ia menangis sekeras-kerasnya. Dan orang tua itu amat heran ketika tiba-tiba gadis itu hilang. Kemudian di situ kelihatanlah seekor kera, binatang yang sebenarnya anak gadis tadi, yang menjelma menjadi kera. Ia melompat-lompat di pohon sambil berkata kepada neneknya, "Nenek, sekarang aku tidak ada lagi. Nenek tinggal seorang diri. Dan siapakah yang akan membantu nenek? Tidak ada orang yang akan menanakkan nasi untuk nenek. Dan kalau nenek hendak minum kopi, tidak ada orang yang menyediakan air." Kemudian menghilanglah kera itu. Orang tua itu merasa sedih dalam hatinya.
Ia menyesal sekali. Kenapa? Mengapa cucunya sendiri dipukulnya? Sekarang ia tinggal seorang diri. Tak ada teman yang dapat diajaknya bercakap-cakap. Tak ada orang yang memelihara dia. Itulah sebabnya, maka sekarang orang-orang di Pulau Roti itu tak mau memukul anak-anaknya atau orang lain pada kepalanya. Takut kalau akibatnya seperti dalam dongeng di atas pula.